Pablo menyelundupkan 15 ton kokain setiap harinya. Karena drugs itu adalah passion saya. Hey guys, it's Nessie and welcome back to Historytelling. Kalau kalian belum subscribe ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe ya, terutama untuk kalian yang suka sejarah-sejarah dunia. Subscribe sekarang juga. Historytelling, bandar narkoba terbesar dunia. Episode Pablo Escobar, Raja Kokain, Robin Hood, Don Pablo, El Padrino, El Patron, El Señor, dan El Mágico. Ya, terkadang aku adalah Tuhan. Jika aku bilang seseorang akan mati, dia akan mati di hari yang sama. Itu adalah kata-kata dari Pablo Escobar. Pablo Emilio Escobar Gaviria atau Pablo Escobar itu lahir pada 1 Desember tahun 1949 di Rio Negro, Kolombia. Pablo tumbuh di sebuah keluarga yang bisa dibilang lebih sering hidup dalam kemiskinan. Dia adalah anak ketiga dari 7 bersaudara dan lahir dari ayah seorang petani dan ibu seorang guru sekolah. Tapi meskipun masa kecilnya bisa dibilang cukup sulit, Pablo itu pinter banget guys waktu kecil. Dia bahkan diterima berkuliah di Universitas Antioquia, jurusan teknik sipil di kota Medellin. Walaupun akhirnya Pablo juga nggak pernah menyelesaikan kuliahnya karena dia memilih untuk menelusuri passion yang sudah dia punya dari kecil. Apakah passionnya itu? Jadi dari kecil, Pablo itu sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia kriminal. Dari muda, otak pintarnya itu melihat adanya kesempatan, peluang, dan loopholes yang bisa dimanfaatkan dari lemahnya sistem hukum di sekitarnya. Dari remaja aja, dia tuh udah jadi pencuri dan penyelundup kecil-kecilan. Dia mulai jualan ijazah palsu, tiket lotre palsu, dia mulai mencuri mobil, menyelundupkan peralatan stereo, dan mencuri batu nisan untuk dijual kembali. Dikira Sims kali ya. Kayak di Sims tapi in real life. Tapi guys, kalau masuk ke dunia seperti ini memang selalu awalnya sih coba-coba. Tapi lama-lama semakin besar tindak kriminalnya. Sampai menjelang awal usia 20-annya, dia mulai melakukan kejahatan-kejahatan yang lebih besar lagi seperti penculikan dan penyelundupan marijuana. Dan dari situ dia melihat peluang lagi dari tren yang pada saat itu populer di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat pada saat itu lagi populer banget orang-orang menggunakan kokain. Akhirnya Pablo mulai menyelundupkan kokain ke Amerika Serikat yang menandai dimulainya kebangkitan El Patron, Don Pablo Escobar. Seiring semakin populer nih kokain di Amerika Serikat dan negara-negara lain, Pablo memanfaatkan kesempatan itu untuk membangun kerajaan bisnis agar dia tidak berdiri seorang diri. Di akhir 1970-an, Pablo memutuskan untuk membangun sebuah organisasi kriminal yang berfokus pada perdagangan dan penyelundupan obat-obatan terlarang yang dikenal dengan Kartel Medellin. Nah, Kartel Medellin ini dibangun sama Pablo untuk beroperasi layaknya korporasi. Jadi kayak bisnis dia buatnya beneran. Ada struktur hierarkinya, Pablo jadi pemimpin dan anggotanya semua punya job desk-nya masing-masing. Ada kerjaannya sendiri-sendiri. Pablo juga mulai fokus dalam jaringan distribusi, produksi, dan operasi penyelundupan yang rumit. Jadi dia bikin the whole supply chain, sistem yang kompleks untuk mengangkut kokain dari Kolombia untuk didistribusikan ke Amerika Serikat, Eropa, dan sekitarnya. Selain itu, Kartel Medellin juga memiliki jaringan informasi yang luas banget guys. Dan mereka juga punya vendor sekelompok penghilang nyawa bayaran untuk bisa mengendalikan operasi perdagangan obat-obatan itu menggunakan kekerasan. Jadi untuk menjalankan bisnis ini, Pablo tuh menggunakan filosofi plata o plomo, peluru atau uang, yang simply menjelaskan kalau kalian kebetulan ada di jalurnya kartel menghalangi, kalian diberikan dua pilihan antara kalian mau menerima uang atau suap atau peluru di kepala kalian. Plata o plomo. Plata lah yang banyak. Pablo sama organisasinya Kartel Medellin itu juga tidak segan untuk menghabisi siapapun yang dirasa akan menghalangi jalannya. Mereka menggunakan cara-cara paling sadis guys, kayak pembunuhan massal. Kartel seringkali membantai seluruh keluarga dari musuh mereka untuk memberikan pesan. Mereka juga menggunakan jasad sebagai pesan. Tubuh korban itu seringkali
dipisah-pisahkan lalu dibiarkan saja di tempat umum agar orang-orang tuh mengerti bahwa orang ini pernah bermasalah sama kartel Medellin. Jadi untuk menanamkan rasa takut, kartel juga memiliki penghilang nyawa bayaran yang terdiri dari anak-anak. Jadi kartel merekrut anak-anak muda sebagai pengguna bayaran dan mereka seringkali dikasih uang dan juga obat-obatan, menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut. Jadi kayak mereka dikasihin bayaran, uang dan obat-obatan, tapi habis itu mereka kecanduan. Jadi mereka akan minta sama kartel untuk diberikan barang lagi, dan dari situ ya mereka udah nggak dibayar. Jadi mereka dibayarnya pakai barang-barang itu. Terus aja kayak gitu. Sian ya. Kartel Medellin itu sering banget menggunakan bom mobil untuk menyerang polisi, politisi, atau lokasi strategis, menyebabkan ratusan korban jiwa di jalanan Kolombia. Kartel Medellin juga memerintahkan penghilangan nyawa pada setidaknya 1.000 polisi. Nah, warga sipil Kolombia juga tidak luput dari kekejamannya kartel. Di kota Medellin, bom itu sering banget meledak di lokasi ramai tanpa pandang bulu, menghabisi ratusan orang yang tidak bersalah. Dan kehidupan sehari-hari masyarakat Kolombia di tahun 1970-an itu penuh ketakutan akan kekerasan yang bisa terjadi pada siapapun kapanpun. Sampai di tahun 1976, Pablo dan beberapa rekannya itu ditangkap pertama kalinya saat menyelundupkan 18 kg kokain di dalam ban mobil mereka saat mereka lagi dari Ekuador ke Medellin. Dan karena hal itu, Pablo sama beberapa rekannya tuh sempat mendekam di penjara. Jadi karena tidak berhasil sama hakimnya, Pablo pun mencoba untuk menyuap beberapa petugas yang lain dan mengancam mereka, bilang kalau mereka nggak mau ambil uang suapnya, Pablo akan mencari dan menghabisi mereka. Akhirnya, karena banyak banget orang yang takut, kasusnya pun dibatalkan. Pablo juga segera membuat catatan kriminalnya itu nggak bisa diakses secara publik untuk mencegah nama baiknya tercemar. Nah, karena udah mulai nih ada problem here, problem there, mulai ada suara bisik-bisik yang ngomongin tentang keterlibatan seorang Pablo Escobar dan kartel Medellin, penyelundupan narkoba dan juga aktivitas kartel yang sangat mengerikan. Akhirnya Pablo merasa bahwa dia butuh strategi baru dan inilah waktunya untuk dia bermain lebih rapi lagi. Jadi untuk membersihkan namanya dan mendapatkan kepercayaan publik, dia memutuskan untuk terjun ke politik. Ini tentang Pablo Escobar, tapi tidak hanya tentang Pablo Escobar sepertinya. Maklum aja guys kalau sedikit familiar di kuping kalian. Balik lagi ke Pablo, di tahun 1982, akhirnya Pablo terpilih guys menjadi seorang anggota alternatif DPR dan berjanji bahwa ia akan menyejahterakan kondisi kehidupan kaum miskin di kota Medellin. Sebagai anggota alternatif DPR guys, surprisingly, Pablo benar-benar melakukan kewajibannya. Dia menjalankan program kerjanya, dia menghabiskan 63 juta dolar untuk membangun taman, sekolah, stadion, gereja, landasan udara, lapangan tenis, rumah sakit, bahkan perumahan untuk warga miskin Medellin. Dan kebayang dong, Pablo jadi disayang dan dicintai sekali oleh rakyat Kolombia. Dia dianggap sebagai orang baik, benar-benar menepati janji ke rakyatnya. Karena mungkin jarang kali ya ini terjadi di Kolombia maksudnya. Kalau di sini kan semuanya kerja. Nah, tapi ini sebenarnya bukan titik balik dari Pablo Escobar, karena di waktu yang sama itu kartel Medellin juga lagi sukses-suksesnya. Kartel Medellin itu diperkirakan menguasai hingga 80% pasar kokain global. Dan diperkirakan pada masa yang sama, Pablo dan organisasinya itu mampu menyelundupkan sekitar 15 ton kokain setiap harinya. Saat itu di Amerika Serikat 1 kg kokain itu berharga 1.000 US dollars atau sekitar 970.000 rupiah pada saat itu. Nah, tapi Pablo tuh sehari aja bisa mencapai 70.000 US dollars penjualannya, sekitar 68 juta rupiah pada saat itu. Kekayaan bersihnya Pablo itu diperkirakan mencapai 30 miliar US dollars, setara dengan 18,7 triliun rupiah pada saat itu. Menjadikannya salah satu orang terkaya di dunia. Saking kayanya, dia memiliki tanah seluas 7,000 acres atau 2.832 hektar, 10 kali luasnya GBK yang dia sebut Hacienda Nápoles. Di situ pokoknya dia punya taman, danau buatan, arena bullfighting, bahkan kebun binatang pribadi yang diisi sama hewan-hewan liar kayak kudanil, gajah, jerapah. Dia juga berinvestasi dalam bisnis-bisnis resmi, real estate, konstruksi, dan bisnis-bisnis resmi ini jatuhnya tuh kayak sebagai kedok lah, pencucian uang dari
dari uang-uang yang dia dapat dari penyelundupan obat-obatan. Jadi semua ironi yang bisa kalian pikirkan itu terjadi pada waktu yang sama. Di satu sisi dia menolong orang-orang cinta sama dia karena ditolong. Di sisi yang lain dia membesarkan kartelnya dan memperluas jaringan kriminalnya di bidang penculikan, pemerasan, dan terorisme. Kalau kata orang, semakin tinggi pohon, semakin pula keras anginnya. Salah ya? Semakin enggak bener, tapi pula angin yang menerpa. Tapi sama aja. Semakin tinggi pohonnya, semakin besar angin. Ya kan, gitu kan? Bukan? Besar terpaan anginnya. Ya itulah. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin menerpa. Ya. Oh, tapi bagusan menerjang gak sih? Menerjang. Semakin tinggi pohon menjulang, semakin kencang angin yang menerpa. Karena kartel Medellin itu sukses banget, mulai muncul orang-orang lain yang melihat kesempatan yang sama. Kok kayaknya kita bisa deh buat kartel sebesar kartel Medellin. Mulai muncul kartel-kartel obat terlarang lainnya, dan kartel-kartel tersebut berebut atas kendali akan market yang ada. Dan perebutan itu menyebabkan terjadinya banyak banget kasus penculikan, penghilangan nyawa, dan kasus-kasus kriminal yang semakin marak di Kolombia. Dan semakin lama nih, seberusaha apapun Pablo mencoba menyembunyikan kejahatannya, pemerintah Kolombia pada saat itu sudah mulai skeptis dan mencium serta mendengar tentang aktivitas kartel Medellin. Seperti layaknya pemerintahan ya, ada kompetisi yang kuat dan beberapa orang juga mulai vokal tentang adanya Pablo Escobar dalam badan pemerintahan sebagai anggota DPR. Terutama pada saat itu Menteri Kehakiman Kolombia Rodrigo Lara Bonilla dan kandidat presiden pada saat itu Luis Carlos Galán. Dari awal Rodrigo udah menuduh Pablo sebagai pemimpin organisasi kriminal terkuat di Kolombia. Rodrigo mempertanyakan dari mana emang sumber kekayaannya Pablo Escobar? Kok gede banget? Saya rasa Pablo perlu mengundurkan diri. Mendengar tuduhan tersebut, Pablo nggak terima guys. Pada para wartawan, Pablo bilang, itu Rodrigo ada-ada aja. Coba saya kasihin 24 jam. Tunjukkan bukti dari apa yang dia tuduhkan terhadap saya. Masa saya dibilang pemimpin organisasi kriminal? ¿Usted puede asegurar que su dinero nunca ha tenido vinculación con el narcotráfico? Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Walaupun tidak ada jawaban langsung dari Rodrigo tuh, setelah diultimatum 24 jam untuk memberikan bukti, nggak lama ada seorang jurnalis namanya Guillermo Cano yang tiba-tiba mempublikasi guys sebuah foto yang menunjukkan Pablo waktu di penjara tahun 1976. Dan hal ini rame banget sampai beberapa bulan kemudian, akhirnya Pablo dikeluarkan oleh partai politiknya dan terpaksa mengundurkan diri dari jabatannya sebagai anggota alternatif DPR. Apakah Pablo Escobar tipe yang legowo gitu saat akhirnya harus turun dari posisinya di pemerintahan? Tentu tidak. Pablo dendam banget bahwa dia dituduh sebagai pemimpin kartel. Pas dia balik dengan fokusnya menjalankan kartel Medellin, dia yang masih dendam pada pemerintahan melancarkan perang terbuka terhadap pemerintah Kolombia. At that point sebenarnya sudah cukup jelas bahwa memang iya dia adalah pemimpin dari kartel Medellin, tapi tetap guys dia dendam, dan perang terbuka itu khususnya untuk menarget Luis Carlos Galán dan Rodrigo Lara Bonilla karena mereka berdua secara terbuka menentang aktivitas kartel Medellin dan menentang upaya infiltrasi narkoba ke dalam politik Kolombia. Jadi di 1984 Pablo mengundurkan diri dari politik. Di tahun yang sama Rodrigo Lara Bonilla kehilangan nyawanya, dihabisi menggunakan penghilang nyawa bayaran. Dan 5 tahun kemudian di 1989 Luis yang pada saat itu lagi berkampanye untuk menjadi presiden dihilangkan nyawanya saat berkampanye di tempat publik, dihabisi dengan cara ditembak di depan massa. Nah sejak saat itu sudah mulai clear ya, dua orang musuhnya Pablo di politik dihabisi secara brutal. Dimulailah konflik sengit antara Pablo dan otoritas Kolombia dibantu Amerika Serikat. Dengan dukungan AS, pemerintah Kolombia tuh benar-benar berusaha mati-matian untuk melawan Pablo Escobar dan kartel Medellin. Tapi kuasa sama power yang dimiliki Pablo itu luar biasa besar guys. Sampai pemerintah Kolombia itu kesulitan untuk bawa dia ke pengadilan. Setiap kali ada yang berusaha untuk menangkap Pablo, yang bertanggung jawab akan disuap, dihabisi, dibungkam, pokoknya adalah cara dia. Pablo juga melakukan teror di mana-mana. Dia ngebom gedung-gedung pemerintah, menghabisi nyawa politisi, hakim, polisi. Salah satu yang paling gila di sejarah hidupnya Pablo
Pablo Escobar adalah di tahun 1989 ketika Pablo dan kartelnya meledakkan pesawat komersial yang menyebabkan 110 orang kehilangan nyawa mereka hanya dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa Cesar Gaviria, kandidat presiden yang anti banget sama obat-obatan terlarang. Dan pesawat tersebut walaupun mengangkut warga sipil tetap diledakkan, walaupun ternyata akhirnya Cesar aja bahkan gak ada di pesawat itu. Pablo yang gak ketangkep-tangkep akhirnya di 1991 bikin pemerintah Kolombia mau mengekstradisi dia ke Amerika Serikat karena pemerintah Kolombia pada saat itu udah angkat tangan, Pablo ini terlalu kuat di Kolombia. Lagian ya kita masih berhubungan sama Amerika Serikat karena pasar kokain terbesarnya Pablo adalah AS. Pablo menolak untuk diadili di Amerika Serikat. Akhirnya melalui pengacaranya mereka mencoba untuk bernegosiasi. Pablo setuju bahwa dia akan menyerahkan diri dan dipenjara selama 5 tahun, tapi dengan satu syarat, bahwa dia akan membangun penjaranya sendiri dan dia akan di penjara itu. Gila, sepowerful apa orang mau di penjara bilang enggak tapi saya yang buat ya penjaranya sendiri, request pula lamanya. Dan yang lebih gila adalah pemerintah Kolombia setuju. Mereka udah kayak anjir gila nih orang, tapi lebih gila kita ya. Di dalam penjara yang dia namakan, dia sendiri yang namain pula, penjara yang dia namakan La Catedral, Pablo hidup kayak nggak dalam penjara karena penjaranya dilengkapi dengan telepon, komputer, dan mesin fax. Fasilitasnya ada klub malam, lapangan sepak bola, spa, bahkan air terjun buatan. Si kepikiran tuh dia, apa ya yang saya butuhkan? Air terjun buatan. Di sini juga ada Kak, banyak penjara yang punya banyak fasilitas. Ada nggak air terjun buatan coba? Tapi nggak ada. Nah, kurang La Catedral. Nah, di balik jeruji besi, Pablo masih terus menjalankan kartelnya. Bahkan dia akhirnya ketahuan menyiksa dan menghabisi nyawa dari 2 anggota kartel. Di tahun 1992, saat pihak berwenang mengetahui bahwa ternyata di dalam penjaranya saja dia masih bisa menghabisi orang, memutuskan bahwa perjanjian ini dengan Pablo Escobar kok kayaknya nggak fair ya. Akhirnya Pablo mau dipindahkan ke fasilitas penjara yang lebih aman. Pada saat itulah Pablo kayak, oh hell no, kayaknya nggak deh. Akhirnya dia melarikan diri dan semua pihak berwenang mencoba untuk menangkap Pablo. Kurang lebih setahun, pada 2 Desember 1993, Pablo berhasil dilacak pasukan keamanan Kolombia dengan bantuan Amerika Serikat. Pablo pada saat itu sedang bersembunyi di sebuah rumah di kawasan kelas menengah di Medellin. Nah, pihak berwenang datang ke sana berusaha untuk menangkap Pablo, tapi Pablo pada saat itu melawan. Terjadilah aksi saling serang sampai akhirnya telinga Pablo Escobar tertembus peluru saat dia berusaha untuk melarikan diri ke atap gedung. Di hari yang sama, Pablo Escobar kehilangan nyawanya. Menurut kepolisian Kolombia, salah satu polisi nasional yang melepaskan peluru tersebut pada Pablo. Tapi nggak semua orang percaya. Ada beberapa teori yang mengatakan bahwa bukan polisi Kolombia yang akhirnya menangkap Pablo, tapi Pablo dihabisi sama musuhnya dari kartel lain. Karena pada saat itu juga banyak anggota kartel-kartel lain yang nggak suka sama Pablo Escobar dan ingin kartel Medellin punah. Ialah market leader. Bahkan ada teori yang mengatakan bahwa Pablo menghilangkan nyawanya sendiri karena dia terluka di telinga kanannya. Jadi menggunakan tangannya gitu. Pablo Escobar kehilangan nyawanya di usia 44 tahun pada 2 Desember 1993. Sepanjang karirnya sebagai gembong obat terlarang paling sukses di sejarah so far, Pablo diperkirakan bertanggung jawab atas penghilangan nyawa setidaknya 4.000 orang, termasuk 1.000 petugas kepolisian, pegawai pemerintah, jurnalis, serta hakim. Kematian Pablo Escobar memang menandai akhir dari kartel Medellin, tapi sayangnya bukan akhir dari perdagangan obat-obatan terlarang di Kolombia. Dan sampai hari ini, Pablo masih menjadi figur yang kontroversial. Untuk sebagian orang, dia adalah penjahat yang kejam, membawa kekacauan dan kehancuran, tapi bagi yang lain, dia adalah ikon, pahlawan yang membantu orang-orang miskin. Bahkan ada sebuah quote yang mengatakan, Pablo Escobar bukan hanya seorang pria, ia adalah simbol ambisi, kekuasaan, dan kehancuran. Kisahnya adalah peringatan bagi dunia tentang apa yang terjadi ketika keserakahan melampaui batas kemanusiaan. Itu tadi sejarah dari Don Pablo Escobar. What a story. Pada saat riset buat video ini, aku sempat ketemu satu video dari seorang jurnalis yang sempat ketemu sama Don Pablo. Kenapa panggilnya Don? Ketemu sama Pablo Escobar sebelum dia kehilangan nyawanya. Dan menurut sang jurnalis, ada videonya juga pas dia ketemu. Sebelum berpisah, Pablo bilang ke jurnalisnya kayak, kamu harus balik lagi ke sini, saya mau cerita. Karena drugs itu adalah passion saya. Don Pablo Escobar. Don Pablo Escobar.
And as he greeted me because he was heading somewhere, he said to me, "Well done, Tony, come back and see me. Drugs are my passion." That is the final thing I heard from this interview. Jadi kayak dia secinta itu sama obat-obatan terlarang. Walaupun kalau misalkan dilihat mungkin dia sendiri nggak menggunakannya, tapi dia mensuplai untuk orang-orang yang akhirnya hancur hidupnya untuk memperkaya dirinya sendiri. That's crazy. Wild. Terus di videonya kayak orang baik gitu. Hey Atine. Gitu aja tentang Don Pablo Escobar. Aku tahu banyak banget sebenarnya yang interested dan tertarik dengan kisahnya Pablo Escobar, membaca sejarahnya, nonton dokumenternya. Kalau misalkan ada informasi yang nggak masuk ke rangkuman kita, boleh banget ditambahin di bawah atau dikoreksi. Mungkin ada catatan sejarah yang berbeda, boleh banget ditambahin di bawah. Itu adalah kisah dari seorang Pablo Escobar. Siapa yang harus kita bahas next time di Historytelling, gembong narkoba terbesar dunia dan sejarahnya? Coba tulis di bawah dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye bye. Pablo Escobar, action. Jauh amat. Plata o plomo? Plata lah yang banyak gitu. Gila aja tuh orang, ada-ada aja. Telinga Pablo Escobar tertembus peluru. Tentang apa yang terjadi ketika keserakahan melampaui batas. Aduh. Bye.